SPBG atau sebutannya SPBG itu atau dapur itu ada di level bawah di desa. Kebutuhan sayur mayurnya yang paling visible untuk disiapkan tanpa tidak membutuhkan biaya besar untuk transportasi kan di lokal itu, di desa itu. Maka masyarakat ini mau berkebun secara mandiri sesuai dengan kira-kira kebutuhan D2D-nya dapur itu berapa, butuh sayur berapa, jenisnya apa, kemudian dibikin klaster di situ, kemudian disiapkan oleh teman-teman. Sekarang orang bertanam sayur mayur itu kan tidak harus di sawah. Betul. Di lahan, jadi model tanam sekarang kan canggih-canggih. Banyak. Jadi ada yang hidroponik, macam-macam lah. Betul. Ya. Bahkan di Surabaya Tetapi, ada beberapa kampung ya, hidroponik. Ya, tetapi yang diukur lagi-lagi faktor ekonominya. Hitungan Pak Prabowo dengan program makan bergizi gratis hari ini kemudian ditarik 20 tahun ke depan, ini kan sudah pasti hasilnya sangat kelihatan. Dari bumi Kediri yang tenang, lahirlah seorang putra terbaik bangsa, M.H. Raufik, pada tanggal 16 September 1961. Langkah awal pendidikannya dimulai di SD Negeri Kediri, lulus tahun 1973. Kemudian ia menapaki jalan ilmu di PGAN Kediri hingga lulus tahun 1980, dan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di IKIP Malang, tempat ia menamatkan studinya pada tahun 1984. Sejak muda, M.H. Raufik telah menunjukkan dedikasi tinggi pada dunia organisasi sosial kemasyarakatan. Ia pernah dipercaya sebagai Ketua PMI Cabang Malang pada tahun 1983, lalu menjabat sebagai Sekretaris DPD KNPI Jawa Timur pada tahun 1995. Kiprahnya kian menonjol saat memimpin PWIP Ansor Jawa Timur selama 2 periode, dari tahun 2000 hingga 2008. Hingga kini, ia masih aktif sebagai Ketua Lembaga Bina Pemuda Jawa Timur. Di dunia politik, ia pun tak kalah berkontribusi. Tahun 1999 hingga 2008, M.H. Raufik menjabat sebagai anggota fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jawa Timur selama 2 periode. Pada tahun 2001, ia dipercaya sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Jatim. Perjalanan politiknya terus berlanjut, menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKNU Jawa Timur dari 2009 hingga 2013, lalu melangkah ke Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua DPD Jatim sejak 2015 hingga kini. Sebagai legislator, ia kembali duduk di kursi DPRD Jawa Timur bersama fraksi Partai Gerindra untuk periode 2019-2024, dan kembali terpilih untuk periode 2024-2029. Dengan pengalaman panjang, dedikasi tinggi, dan semangat yang tak pernah padam, Raufik terus mengabdi untuk Jawa Timur dan Indonesia, demi masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bersama saya Heftis dari Tribun Jatim Network dalam program Gebrakan Wakil Rakyat. Dan hari ini di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan Bapak M.H. Raufik, yaitu anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra. Selamat datang Pak Raufik. Selamat datang. Ini tapi populernya dipanggilnya Cak Raufik ya? Iya. Saya boleh panggil Cak Raufik aja ya? Boleh. Baik. Boleh. Apa kabar Cak Raufik? Baik-baik. Baik ya, baik ya. Ini saya boleh dipanggil Titis aja ya? Ya. Supaya lebih nyaman ini untuk ngobrol-ngobrol hari ini, karena sepertinya topiknya akan sedikit berat, tapi kayaknya menyenangkan ini Pak, karena kita akan membicarakan tentang tantangan dan peluang bagi pelaku UMKM perkebunan terhadap program makan bergizi gratis. Iya. Gitu. Jadi kalau ngomongin program MBG, ini kan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka gitu ya Pak ya. Yang tujuannya adalah untuk menyediakan makanan sehat bergizi untuk anak-anak gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi MBG ini
ada peluang juga gitu ya untuk menggerakkan ekonomi gitu ya, teman-teman UMKM khususnya dari perkebunan. Itu apakah iya, apakah gimana menurut Cak Rafiq? Iya, saya bicara yang paling mendasar dulu ya. Oke, Jadi, baik. program makan bergizi gratis ini kan program favoritnya Pak Prabowo ya. Betul. Dan itu menjawab dari Astacita yang nomor 4. Ada di situ disebutkan pembangunan sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia, sains, teknologi, kesehatan, macam-macam dan lain sebagainya. Di Astacita yang keempat itu kemudian ini menjadi salah satu instrumen untuk membangun sumber daya manusia. Dibangun dari apanya? Dibangun dari kecukupan protein dan gizinya. Ya. Makanya yang menjadi penerima manfaat adalah anak-anak, adik-adik kita yang masih sekolah, mulai dari PAUD, TK, kemudian sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas. Karena di rentang umur usia itulah yang kemudian masih bisa dibangun kekuatan fisiknya dengan gizi yang cukup. Dengan gizi yang cukup dan proteinnya cukup itu kemudian bisa berdampak pada kecerdasan, tentu, kekuatan fisik dan lain sebagainya lah. Sekitar itulah. Oleh karena itu ya ini program harus berhasil dan hari-hari ini juga terus didorong agar ada percepatan. Kemudian kalau dikaitkan dengan UMKM juga disebutkan di dalam Astacitanya Pak Prabowo. Jadi membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Bahasanya Pak Prabowo itu bukan pengentasan kemiskinan, tapi memberantas kemiskinan. Artinya itu menunjukkan semangatnya ya. Semangat heroiknya Pak Prabowo ya untuk mau menghilangkan kemiskinan itu. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau kemudian dikaitkan dengan dampak ekonomi, program ini punya dampak yang luar biasa, terutama dengan pelaku-pelaku UMKM, terutama di perkebunan. Jadi begini, saya ingin menjelaskan atau mendudukkan persoalan biar tidak salah di dalam pemahamannya ya. Kalau kita bicara perkebunan yang terjadi di kita itu, dan ini yang sudah berjalan ya, itu perkebunan dalam arti yang kemudian korporatnya itu menjadi BUMN dan itu perkebunan besar-besar. Komoditasnya ada kakao, ada kelapa sawit, kemudian ada karet, bahasanya gitu ya, dan itu perkebunan yang besar-besar. Tetapi konteks MBG, saya ingin memberikan perspektif lain dalam konteks perkebunan itu perkebunan rakyat yang menarik. Itu menyiapkan kesediaan sayur mayur. Kalau boleh dikatakan ini perkebunan rakyat lah, perkebunan rakyat yang di kelas desa. Dan itu perkebunan mandiri ya, bukan menjadi bagian dari BUMN, bukan menjadi bagian dari pemerintah daerah, tetapi ini perkebunan mandiri dikerjakan oleh rakyat dengan kreasinya dan melihat kebutuhan program makan bergizi gratis karena butuh sayur cukup banyak dengan segala macamnya ya. Betul. Sayur mungkin tergantung menunya, tergantung menu mungkin yang dibutuhkan ada sawi putih, kemudian ada wortel, ada kentang, ada bayam, macam-macam sesuai dengan kepala dapurnya itu akan menentukan menunya apa. Kemudian, ini saya memperkirakan, menggambarkan kalau SPPG atau dapur ini beroperasi penuh di Jawa Timur ya.
saya kira ini juga kebutuhan terhadap sayur mayur ini cukup tinggi. Dan sayur mayur ini kalau hari ini pusatnya kan di beberapa kawasan saja, mungkin sekitar Pasuruan, Malang, kan begitu, Probolinggo sebagian. Nah kalau kemudian SPPG atau sebutannya SPPG itu atau dapur itu ada di level bawah, di desa, kemudian berbasis kecamatan ya. Ada satu kecamatan ada 5 dapur, ada 7 dapur sesuai dengan jumlah penerima manfaatnya. Ini kan kebutuhan sayur mayurnya yang paling visible untuk disiapkan tanpa tidak membutuhkan biaya besar untuk transportasi, kan di lokal itu, di desa itu. Maka perkebunan rakyat yang saya maksud harus menyiapkan sayur mayur itu ya perkebunan rakyat yang mandiri di desa-desa itu, kemudian didorong oleh pemerintah daerah di kabupaten atau kota, kemudian memberikan stimulasi apa yang sekiranya masyarakat ini mau berkebun secara mandiri sesuai dengan kira-kira kebutuhan day-to-day-nya dapur itu berapa, butuh sayur berapa, jenisnya apa, kemudian dibikin klaster di situ, kemudian disiapkan oleh teman-teman yang berkebun secara mandiri. Oke, baik. Jadi ini ya, apa namanya, dari pengolahannya sebelum dia diolah sampai pengolahan bahannya tuh kita bisa tahu gitu ya. Jadi memastikan bahwa MBG ini bahan-bahannya tuh segar gitu ya untuk dikonsumsi oleh penerimanya gitu. Itu lebih bagus kalau kemudian ada deteksi sampai pada tingkat itu ya. Jadi kan begini, ini salah satu cara, salah satu antisipasi agar makanan yang diolah oleh dapur di dapur MBG itu tidak berubah sifatnya, tidak berubah fungsinya, apalagi kemudian bisa menjadi racun dan sebagainya. Saya kira ini penting. Bahan pokok yang akan diolah dipastikan itu sehat, layak dimasak. Kemudian untuk mengetahui itu, kalau kemudian klaster penyediaannya ada di lokal itu kan bisa diketahui. Benar. Ini petani siapa yang mengerjakan di perkebunan rakyat itu seperti apa, cara pengelolaan seperti apa kan bisa kelihatan. Benar. Nah ini saya kira juga kalau bisa sampai pada tingkat itu luar biasa. Ini menjadi mata rantai orang di dalam melihat program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab bersama. Untuk menjaga agar kualitasnya tetap baik, kemudian tidak berdampak buruk terhadap adik-adik kita di sekolah. Iya, menarik. Tapi kalau selama ini sudah berjalan gitu ya Pak, apakah sudah ada gitu kolaborasi antara dapur MBG gitu dengan perkebunan lokal? Sekarang yang berjalan sampai hari ini ya, dan ini kan masih, kalau Jawa Timur itu belum ada 50% dapur yang berjalan, masih mungkin sekitar 30% lah, masih belum semuanya. Dan sekarang yang terjadi ya hukum pasar aja. Jadi supplier yang menjadi pemasok di dapur itu ya cari sayur mayur di mana pasar sayur mayur itu ada. Jadi belum disiapkan di masing-masing klaster yang saya ceritakan tadi. Dan inilah yang menurut saya penting biar fungsi perangkat daerah, dinas pertanian, dinas perkebunan itu kemudian punya fungsi itu. Jadi perkebunan ini, sayur mayur ini kan sebetulnya domainnya masuk dinas pertanian. Jadi di dinas pertanian itu ada yang bidang hortikultural ya, yang itu adalah mencakup sayur mayur, kemudian buah-buahan, biji-bijian itu masuk di dalam wilayah horti. Nah, tetapi dinas pertanian ini konsentrasinya kan masih pada soal-soal yang besar, bahan pangan pokok
Oke, nasi. Jadi bapok ya padi, beras, jagung, kedelai itu aja yang kedelai pun hari ini juga masih impor besar-besaran. Kita belum bisa swasembada kedelai. Nah, itu aja. Nah, yang horti ini berjalan alamiah. Karena ini banyak petani mandiri kan. Ya. Dan itu ya sudah, itu dia di pusat-pusat horti itu memang dibutuhkan kedatangan teman-teman di Dinas Pertanian ya, untuk memberikan support dan mungkin juga mengatur siklus tanamnya, kemudian biar harganya tidak jatuh, kemudian tidak booming terlalu besar, kemudian siklusnya bisa ditata. Dan salah satunya fungsi dari dinas itu seperti itu. Jadi pembinaan, kemudian juga termasuk pengawasan ya di situ, kemudian memberikan support motivasi kepada teman-teman pelaku UMKM, khususnya perkebunan itu tadi. Iya. Kalau Cak Rafiq sendiri melihat gitu, apakah kira-kira perkebunan mandiri atau perkebunan lokal gitu itu mampu gitu untuk mensuplai MBG gitu? Kalau dibangun, ditentukan klasternya dan itu difasilitasi oleh teman-teman dinas, saya kira mampu. Jadi gini, misalnya satu kecamatan itu ada 5 dapur. Nah, 5 dapur itu kira-kira dalam rentang 1 minggu itu dia akan memasak menu apa saja. Kemudian butuh sayur apa saja, jumlahnya berapa. Kemudian kalau satu kecamatan itu kan desanya banyak, ada ya 15 desa, ada yang 10 desa. Kemudian kalau itu disiapkan, walaupun ini juga tidak bisa diikat secara pasti karena ini kan hukum pasar. Siapa yang bisa menyiapkan sayur murah tepat waktu dalam supply-nya itu yang diambil kan oleh teman-teman pengelola dapur itu. Itu kalau di klaster itu artinya dampak ekonomi di desa itu terasa. Bukan kemudian sayur mayur dari luar, itu ya tetap punya dampak ekonomi. Tetapi yang saya maksud bahwa desa itu kalau ketepatan dapur, ada dapur di situ, ini bisa memberikan dampak ekonomi, termasuk ekonomi teman-teman yang bercocok tanam sayur mayur itu. Betul. Dan ini saya kira kan sayur mayur tidak sehari 2 hari langsung tumbuh. Langsung dipanen. Kan bisa dibikin klaster. Kalau di situ kemudian ada pelaku katakanlah 20 orang, kemudian kan bisa bisa ditata lah klasternya itu, skedulnya macam-macamnya. Dan inilah yang sebetulnya dampak ekonomi yang kita harapkan bersama-sama. Masif gitu jadinya Pak ya. Baik, berarti harus ada ini ya, kerjasama yang konsisten ya. Misalnya nanti akan diperlakukan seperti itu gitu. Jadi MBG ini bukan hanya menjaga kualitas menunya saja gitu, tapi juga dari bahannya. Gitu. Iya pasti. Karena bagaimana kita bisa mencetak sumber daya manusia dari sedini mungkin, kalau kemudian kandungan kalori, protein dan gizinya tidak terukur kan sama saja, tidak berdampak. Tetapi dan itu menjadi kewenangan dan tanggung jawab kepala dapur ya. Baik. Jadi agar ini betul-betul diperhatikan dan menjadi concern bahwa memang yang kita tuju itu perbaikan gizi. Lembaga negaranya aja sudah namanya Badan Gizi Nasional. Jadi kan orientasinya kan ke gizi. Benar. Nah, bagaimana ini kemudian dieksplor sama-sama teman-teman yang menjadi pelaku di bawah, baik pengelola dapur maupun rangkaian mata rantai penyiapan bahan bakunya, kemudian juga disiapkan. Saya kira itu arahnya lebih baik, yang diinginkan oleh Pak Prabowo seperti itu. Gitu ya. Iya. Apakah itu memungkinkan gitu, Cak Rafiq, untuk dilakukan dalam waktu dekat? Ini kan begini, program MBG ini kan yang pasti saja periodenya Pak Prabowo
di periode pertama, Ya, 5 tahun. 5 kan? tahun. 5 tahun. Dan saya kok punya keyakinan kalau Pak Prabowo insya Allah 2 periode lah, Ya. itu pasti akan diteruskan. Oke. Karena 2045 yang namanya Indonesia Emas itu kan sekarang itu akan dihuni oleh adik-adik kita yang sekarang masih di sekolahan itu kan. Itu nanti menjadi generasi penerus yang yang memang dipersiapkan di Indonesia Emas itu. Jadi kalau kita hitung dari hari ini berarti kan kurang 20 tahun. Ya. 20 tahun anak-anak didik kita yang sekarang masih di SMA itu nanti kan dia menjadi pelaku-pelaku di berbagai level dan berbagai apa yang diinginkan dia sebagai apa, kemudian melakukan apa, kan begitu. Ya. Apakah dia pengusaha, apakah dia politisi, apakah dia pejabat, kan mereka yang ngisi kan mereka ini di 2045. Maka hitungan Pak Prabowo dengan program makan bergizi gratis hari ini kemudian ditarik 20 tahun ke depan, ini kan udah pasti hasilnya sangat kelihatan. Sangat kelihatan. Ya nggak bisa kalau dinilai dalam sehari, 2 hari atau 1 minggu program ini nggak bisa, karena ini perbaikan gizi kan mesti butuh waktu. Iya, karena harus berkelanjutan ya, kontinuitas gitu. Lantas apakah ada aspek kebijakan gitu yang perlu diperbaiki agar UMKM khususnya di bidang perkebunan ini bisa terlibat langsung gitu dalam penyiapan MBG gitu? Jadi teman-teman pelaku yang saya katakan perkebunan rakyat ini sudah sudah punya insting ya. Jadi ya biasa di dunia seperti itu. Ini kebutuhannya akan melimpah, akan besar, otomatis. Ya siapa yang punya potensi, punya peluang, punya kapital untuk mempersiapkan itu ya sudah otomatis. Nah, soal bagaimana yang saya maksud kita agar fungsi-fungsi di pemerintahan daerah itu juga bekerja secara proaktif, bagaimana ini juga menjadi mata rantai yang memang dipersiapkan. Itulah yang kita ingin dalam konteks kebijakan itu, bahwa kalau Komisi B ini kan mitranya banyak, termasuk Dinas Pertanian, Perkebunan dan sebagainya, Perikanan. Kita selalu bahwa di dalam pertemuan-pertemuan kita support agar program MBG ini berimplikasi kepada teman-teman di dinas ini, yang kemudian dia harus bekerja proaktif untuk melakukan penataan-penataan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh program MBG ini. Di samping beras, karena ada daging, ada telur dan sebagainya. Kalau menurut Cak Rafiq sendiri, apa sih komoditas yang paling dibutuhkan gitu untuk MBG sehingga ini mungkin bisa jadi bekal gitu untuk perkebunan rakyat atau lokal bisa mempersiapkan pasokan untuk MBG gitu? Komoditas yang paling dibutuhkan, yang menarik yang untuk sayur mayur ya, yang pasti wortel. Itu pasti. Terus kemudian sawi, silakan itu dianu. Terus kemudian kan sesuai dengan ininya, sesuai dengan menunya yang akan ditampilkan. Tapi paling enggak jenis ini yang sering menjadi sajian dan itu memang diperlukan kan. Terus kemudian kentang dan sebagainya. Kalau buah-buahan? Buah-buahan pasti. Buah-buahan itu pasti. Nah, sekarang ini kan daripada kemudian semuanya buah impor yang kemudian disajikan di kalau bisa kalau kemudian ini kita tata dari awal dan kita ini melimpah, buah-buahan kita itu melimpah juga, cuma kemudian kan kalah tampilan aja dengan buah-buah impor itu. Tetapi ini harus kita edukasi, walaupun warna dan modelnya tidak sama dengan buah impor yang menarik seperti itu, tetapi kandungan protein dan kualitas vitaminnya ini juga tidak kalah, tidak kalah. Artinya ini kan butuh kita edukasi. Jadi kita edukasi itu untuk memastikan bahwa yang dilihat bukan tampilan luarnya saja, tetapi
kandungan vitaminnya seperti apa. Harusnya Dan itu merona bisa besar gitu biasanya Ya. yang dipilih. Tapi Ya. padahal itu tidak menentukan kualitas vitamin atau gizi dari buah Ya. atau sayur yang dimakan gitu ya, Cak Rafiq. Ya. Oke. Selanjutnya apakah ada peluang gitu kolaborasi UMKM khususnya di perkebunan rakyat dia ini dengan koperasi atau BUMDes untuk memperkuat rantai pasok MBG? Itu yang kita harapkan. Jadi apalagi kemudian ini bisa difasilitasi atas nama koperasi. Oh, baik. Jadi koperasi itu nanti kemudian yang mengatur suppliernya. Heeh. Si A akan menjadi pemasok sayur dalam rentang waktu berapa lama. Si B kemudian akan menjadi pemasok buah-buahnya dan sebagainya. Kalau pertanyaannya mana kebutuhan pokok yang paling ya beras, daging, telur, sayur, ya udah itu yang pasti menjadi menu mayoritas di Iya. 6 hari masak itu ya, 6 hari memberi manfaat itu ya. Nah, kalau ini balik lagi nih ngomongin soal tampilan gitu ya. Karena kan mungkin beberapa orang itu lebih menarik gitu kalau bahan pangan khususnya buah atau sayur-sayuran yang dimakan itu bentuknya besar gitu, warnanya cerah gitu. Lantas apakah perlu gitu ada peningkatan kapasitas di bidang teknologi pasca panen dan pengemasannya perlu didorong lagi gitu? Itu sudah sering dilakukan oleh teman-teman di dinas kita. Berarti ya. sudah centang gitu ya, Iya, sudah dilakukan. Jadi kita kan banyak beberapa pelatihan. Jadi begini, dinas kita itu juga punya UPT-UPT. Ya. UPT-UPT itu ada yang UPT pembibitan, ada yang UPT pelatihan, kemudian ada UPT yang uji kualitas dan banyak UPT-UPT itu. Nah ini dalam konteks program MBG ini saya kira itu semua bisa difungsikan secara maksimal. Menarik ya. Kita fungsikan secara maksimal agar apa? Itu tadi goal akhirnya itu bagaimana makanan yang dimasak di SPPG ini atau di dapur ini kemudian kualitasnya tetap terjamin dan betul ini betul akan merubah dan menambah gizi dan protein dari anak-anak didik kita. Baik. Kepastian itulah yang kemudian yang harus dielaborasi oleh teman-teman di dinas itu, dan ini kerja bareng, harus semua proaktif, tidak boleh ada yang berpangku tangan kalau kita mau sukses seperti itu. Iya, benar, karena ini berkaitan dengan generasi emas untuk Indonesia gitu ya, jadi nggak boleh main-main nih gitu seharusnya. Lantas selama ini bagaimana koordinasi antara dinas terkait dan pelaku UMKM dalam mempersiapkan pasokan MBG? Kita dinas-dinas itu begini, jadi dinas akan melakukan fungsinya sesuai dengan tupoksinya. Ya. Teman-teman pelaku UMKM di perdagangannya itu diampu oleh dinas Disperindak, dinas perdagangan. Dia yang Nah, kolaborasi di beberapa dinas inilah yang saya kira kita sudah sering kita sampaikan bahwa ini harus ada sinkronisasi, koordinasi, dan yang penting itu menurut saya ya membuat klaster itu. Klaster di zona, di tempat di mana dapur itu berada. Itu harus langsung segera diwujudkan sih. Diskemakan di situ. Potensi persawahannya seperti apa, potensi perkebunan yang bisa ditanami sayur mayur seperti apa. Dan itu di mapping secara rigid. Dan dinas pertanian kan punya penyuluh lapangan PPL. Itulah yang kemudian akan berkomunikasi, kemudian mengedukasi pelaku-pelaku UMKM kita yang bekerja di perkebunan rakyat itu. Itu saya kira kalau kemudian ini bisa kita lakukan secara masif, kemudian berkelanjutan, saya kira itu hasilnya akan lebih bagus. Maksimal ya. Oke. Lalu kalau menurut Cak Rafiq gimana sih untuk perkebunan rakyat gitu selama ini di Surabaya, Jawa Timur gitu lebih luasnya? Apakah mereka juga melihat gitu peluang bahwa mereka bisa gitu berkontribusi dalam MBG? Sekarang orang bertanam sayur mayur itu kan tidak harus di sawah. Betul. Di lahan, jadi
model model tanam sekarang kan canggih-canggih. Banyak. Jadi ada yang hidroponik, macam-macam lah. Betul. Ya. Bahkan di Surabaya Tetapi, ada beberapa kampung ya. hidroponik. Ya, tetapi yang diukur lagi-lagi faktor ekonominya. Apakah kemudian secara ekonomi itu bisa dilakukan? Ini yang harus dicermati oleh teman-teman. Jadi tidak bisa dipaksakan. Kemudian kalau secara ekonomi itu tidak masuk, tidak bisa mendatangkan dampak ekonomi, ya tidak bisa dipaksakan. Berarti pola lain yang harus dikerjakan. Jadi hidroponik itu kalau kan apakah betul bisa terserap dengan harga yang seperti itu? Kan harganya kan kompetisi ini. Bahan pokok itu kan sudah ada standarnya di dapur itu. Jadi semuanya sudah ada standar harganya. Jadi seperti beras itu tidak boleh lebih dari 15.500 karena premium, kan begitu. Yang tidak ada standar harganya itu buah dan sayur mayur itu menggunakan harga pasar. Tetapi harga pasar saat ini kan saya kira juga masih normal saja, karena memang kebutuhannya belum booming, karena ini dapur di Jawa Timur belum ada 30% mungkin yang beroperasi. Nanti kalau sudah 100%, Jawa Timur itu kan mungkin sekitar 3.500-an dapur. Kalau kemudian ini bekerja semua, otomatis kebutuhan bahan pokoknya kan meningkat dan besar sekali. Ya, baik. Kira-kira itu kapan ada terpenuhi gitu 100% dapur MBG di Jawa Timur ya, Cak Rafiq ya? Kita ini kan dari Partai Gerindra ya, otomatis kita support lah terhadap program ini, karena ini program favoritnya Pak Prabowo. Dan ya kita dorong, insya Allah pertengahan 2026 ini saya kira sudah 100% lah. Maksimal gitu ya, dapur MBG ini yang kan, beroperasi. Terus teman-teman juga mitra BGN kan terus mempersiapkan dapur itu. Setuju. Lalu bagaimana penilaian Cak Rafiq gitu terhadap mekanisme pengadaan MBG yang inklusif bagi UMKM khususnya perkebunan? Ya, sebetulnya tidak ada yang karena gini, dapur kalau dikaitkan dengan bahan baku, apakah beras, daging, telur, kemudian sayur, buah, itu hari ini itu masih bebas. Sayurnya ngambil di mana, dagingnya ngambil di mana, telurnya ngambil di mana, itu kan masih bebas. Nah, yang saya katakan itu tadi kembali lagi pada misi utama atau target utama agar keberadaan dapur ini bisa mendinamisasi ekonomi di tingkat desa, maka ya desa itu yang harus kita persiapkan. Jadi ini kan kemudian bisa menyerap tenaga kerja baru. Kalau teman-teman misalnya kita kembangkan perkebunan rakyat dengan menanam sayur jenis tertentu, karena di situ di sekitar itu ada dapur, kemudian nanti tinggal atur jadwal ini, panen 10 hari lagi panen, ini berapa lagi panen gitu. Itu kan bisa kemudian disinilah kemudian salah satunya fungsi kepala desa, koperasi desa Merah Putih itu bisa mengatur dan memfasilitasi untuk agar ini bisa bekerja secara beriringan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dapur MBG untuk ini. Oke, menarik. Lalu bagaimana DPRD Jatim bisa memperkuat pengawasan dan regulasinya supaya UMKM perkebunan ini mendapat akses maksimal gitu di program ini? Ya, kita dorong terus. Fungsi kita, tugas kita kan memberikan dorongan kepada teman-teman di eksekutif yang kemudian punya perangkat daerah sesuai dengan bidangnya yang terkait dengan dapur, dengan program makan bergizi gratis, ya kita dorong terus. Soal ini harus memberi dampak
kemudian dampaknya di level apa. Kita ingin pastikan. Maka konsentrasi kita yang sering kita dorong ini harus, karena sesuai dengan asta-citanya Pak Prabowo bahwa pembangunan dari desa dan dari bawah itu yang secara eksplisit itu disampaikan oleh Pak Prabowo dalam asta-citanya, maka ya keberadaan dapur, keberadaan koperasi desa Merah Putih itu harus berdampak di desa, bukan di pasar-pasar besar, yang pasar-pasar ini itu di desa, biar menggeliat desa itu punya kekuatan. Menarik. Walaupun ini mungkin akan dikalahkan dengan unsur perdagangannya misalnya, tetapi kalau di desa itu ada yang menghasilkan sayur mayur, dan pasti itu lebih murah karena daripada ngambil dari luar, kan transportasinya kan, biaya transportnya kan lebih murah. Betul. Jadi hanya ukuran mungkin pengirimannya hanya 2 atau 3 kilo sudah nyampe tempat tujuan, dan itu saya kira bisa lebih murah. Baik, jadi semoga segera terwujud ini ya, bisa kolaborasi gitu. Ya, kita dorong terus kepada teman-teman, makanya di beberapa kesempatan ketika kita rapat kerja dengan dinas-dinas itu, tetap ini memberikan supporting secara konkret lah, tidak awang-awang lah. Dinas itu maunya apa, sebaiknya begini loh. Nah, di klaster dia bisa koordinasi fungsi dinas-dinas di kabupaten dan kota. Jadi yang paling dekat dengan para petani, dengan pelaku UMKM di perkebunan rakyat itu kan penyuluh lapangan itu bisa difungsikan. Dan koordinasi, kemudian sebetulnya yang mungkin yang diperlukan oleh teman-teman itu soal kesepakatan ini di dalam gerakan penanaman sayur, kemudian supporting pemerintah itu apa. Kalau permodalan misalnya ya, kita ini kan kadang-kadang petani yang mandiri atau perkebunan rakyat yang mandiri itu kadang-kadang kan juga faktor permodalan juga menjadi persoalan. Betul. Kemudian ini harus dapat fasilitasi. Diambilkan dari apa? Di situ ada koperasi desa Merah Putih. Mungkin salah satu unit usaha desa, koperasi desa itu adalah simpan pinjam. Nah, teman-teman bisa ambil pinjam uang di koperasi itu untuk pengembangan penanaman sayur mayur. Saya kira ini ya semuanya harus kolaborasi lah dengan semua pihak yang kemudian sama-sama memberikan dampak. Koperasi juga akan punya dampak positif terhadap kehidupan koperasinya, kemudian koperasi bisa menjadi besar dan punya keuntungan yang cukup, sehingga dia akan memberikan dividennya di setiap akhir tahun itu juga kepada anggotanya, karena koperasi Desa Merah Putih kan koperasi primer, anggotanya kan orang, jadi kalau ada keuntungan kan akan kembali kepada masyarakat desa itu sendiri. Itu sih, kan? itu poinnya menurut saya. Ini terakhir, pertanyaan terakhir, apa harapan Cak Rofik nih ya sebagai anggota Komisi B DPRD Jatim dari fraksi Partai Gerindra terhadap kontribusi UMKM perkebunan dalam keberhasilan program MBG? Ya, kalau kita di pertanyaan seperti itu ya, harapan kita ya semua ini harus mendapatkan dampaknya, harus mendapatkan dampak positifnya terhadap dari program makan bergizi gratis. Jadi ini yang semuanya, dan semuanya harus bekerja secara proaktif, kemudian di dalam kerja-kerja harian itu kemudian ada monitoringnya, ada evaluasinya, kemudian setiap ada persoalan cepat ada penanganan, sehingga karena kita kan nggak bisa lama-lama, karena kebutuhan ini kan terus ada terus, tidak boleh tidak. Jadi karena kita ini mengerjakan sesuatu yang pasti, dapur itu kan kalau untuk adik-adik kita yang di TK dan sekolah dasar kan pagi makannya,
ya nggak boleh ditunda. Itu Betul. harus ada. Harus Maka siap. bahan baku pasokannya ini juga harus pasti. Jadi ya semuanya serba harus dipastikan. Nah, kepastian-kepastian itulah yang kemudian bisa kita kolaborasikan. Dan ini saya kira harapan saya sebagai anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra, ya program makan bergizi gratis ini harus sukses, cepat, kemudian betul kita bisa melihat perkembangan dari program ini, dan kita juga ikut mengawasi agar semuanya ini bisa berjalan baik. Dan silahkan kalau kemudian yang lain-lain juga teman-teman bisa memberikan pengawasan selama itu positif, dan kemudian ada masukan juga, masukannya rasional, kemudian ada koreksi itu rasional, ada saran begini, kita terima untuk perbaikan. Kita terbuka saja. Itulah harapan dari saya selaku anggota Komisi B sekaligus sebagai anggota dari fraksi Partai Gerindra. Baik. Saya pun berharap bisa segera gitu ya UMKM perkebunan atau tadi yang disebut Cak Rafiq sebagai perkebunan rakyat ini berperan gitu ya, berpartisipasi dalam pasokan MBG gitu. Karena ya itu tadi bukan cuma soal mendongkrak ekonomi, tapi juga kualitas makanannya gitu, betul ya Cak Rafiq ya. Baik, terima kasih Cak Rafiq untuk sudah menjawab semua pertanyaan dengan tema tantangan dan peluang bagi pelaku UMKM perkebunan terhadap program MBG. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Semoga segera bisa terwujud ya itu tadi semuanya ya. Harus terwujud. Harus terwujud untuk Indonesia Emas 2040. 5 gitu 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Pasti bisa ya, harus bisa lah harus ya. bisa. Karena semangatnya memang di situ harus ya bisa. Cak Rafiq ya. Baik, saya Heftis atau Titis dari Tribun Jatim Network beserta Cak Rafiq, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra. Mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton Tribuners di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.